Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Riki Irawan Sihombing dengan NIM 22010004 dari Prodi D3 Perminyakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Mekanika Fluida Perekahan Hidrolik. Hydraulic fracturing adalah metode untuk meningkatkan produktivitas reservoir minyak, gas, dan panas bumi, terutama pada suatu formasi dengan permeabilitas rendah. Prosesnya itu menyuntikkan fluida bertekanan tinggi ke reservoir melalui sumur bor hingga terbentuklah rekahan. Fluida reka tak hanya mengantarkan tekanan, tapi juga mempengaruhi geometri rekahan dan sebaran propan, penjaga reka tetap terbuka. Di sini juga ada ilustrasi mengenai hydraulic fracturing, di mana fluida tadi ditekan untuk merekakan formasi. Tujuannya untuk meningkatkan permeabilitas dengan membentuk rekahan buatan. Geometri dan pertumbuhan rekahan dipengaruhi oleh adanya properti fluida, kondisi geomekanika batuan, dan juga ada parameter operasi atau laju injeksi dan tekanan. Model simulasi itu ada PKN, Perkins-Kernot-Grant, dan KGD. Itu untuk memberikan solusi analitik untuk hubungan tekanan. Kemudian ada klasifikasi fluida perekah, di mana dibagi menjadi Newtonian fluids dan non-Newtonian fluids. Newtonian fluids itu viskositasnya konstan, bergantung pada suhu dan tekanan. Contohnya itu air dan minyak ringan. Untuk non-Newtonian itu viskositasnya berubah tergantung pada laju geser atau shear rate, cocok untuk membawa propan karena viskositasnya bisa tinggi saat shear rendah dan menurun saat shear tinggi. Fluida non-Newtonian banyak digunakan dalam hydraulic fracturing karena sifat reologinya dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Hal ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap rekahan dan penyebaran propan. Berbeda dari fluida biasa, fluida non-Newtonian memiliki hubungan non-linear antara tegangan geser dan laju regangan, sehingga viskositasnya berubah sesuai gaya yang diberikan. Terdapat dua model utama, itu ada power law fluid dan juga Bingham plastik. Aplikasi fluida non-Newtonian digunakan untuk membawa propan ke dalam rekahan, mengurangi kehilangan fluida ke dalam formasi atau leak-off, menyesuaikan viskositas sesuai kebutuhan rekahan dan kondisi reservoir untuk mempermudah kontrol selama proses perekahan. Faktor yang mempengaruhi perekahan, jenis batuan, dan permeabilitas itu tegangan di bawah permukaan, kemudian tekanan injeksi, kemudian jenis dan viskositas fluida perekah, kemudian kehadiran propan waktu injeksi, dan juga panas reservoir. Karakteristik tegangan di bawah permukaan terdapat tiga jenis dengan tegangan utama dalam bumi. Pertama, tegangan vertikal disebabkan oleh berat kolom batuan di atasnya. Kemudian ada tegangan horizontal maksimum, di mana tegangan lateral terbesar yang bekerja secara horizontal. Kemudian yang terakhir itu tegangan horizontal minimum, tegangan lateral terkecil yang bekerja secara horizontal. Rekahan cenderung berkembang tegak lurus, tegangan minimum. Manfaat perekahan hidrolik untuk meningkatkan produktivitas sumur, memperluas jalur aliran fluida, kemudian menghubungkan zona reservoir yang terisolasi, dan juga memungkinkan produksi dari formasi yang sebelumnya tidak ekonomis. Perbandingan produksi kumulatif model geometri rekahan PKN PS KGD. Perbandingan model PKN dan KGD pada simulasi bracket mengungkapkan bahwa KGD lebih unggul dari distribusi propan karena lebar rekahan yang konsisten sepanjang sumbu vertikal. Model PKN ini memiliki panjang rekahan lebih besar dari tinggi rekahan, dengan irisan berbentuk elips dan berharga 0 di bagian ujung.
Berdasarkan dari variasi model geometri, rekahan, dan propan yang dilakukan, mencari tahu mengenai keberhasilan hidrolik fracturing dengan masing-masing model geometri rekahan dan propan yang mana dari 6 skenario menghasilkan 6 hasil pembahasan. Di sini ada contoh perbandingan produksi kumulatif geometri rekahan PKN PS KGD. Perbandingan produksi kumulatif dengan berbagai jenis propan. Modulus Young adalah parameter kunci yang mempengaruhi lebar rekahan dalam batuan. Semakin tinggi modulus Young atau batuan semakin kaku, semakin sempit pola rekahan yang terbentuk. Sebaliknya, semakin rendah modulus Young atau batuan semakin lunak, maka semakin lebar pula rekahan yang dapat terbentuk. Pengaruh modulus Young terhadap lebar rekahan dan tekanan perekahan. Sifat elastis batuan seperti modulus Young E dan Poisson ratio P mempengaruhi respon rekahan terhadap tekanan injeksi. Batuan dengan modulus Young tinggi cenderung membentuk rekahan sempit tetapi stabil karena ketahanan deformasi yang lebih besar. Hubungan antara modulus Young dan tekanan reka menunjukkan pengaruh di mana peningkatan modulus Young memerlukan yang lebih tinggi untuk inisiasi rekahan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, perekahan hidrolik efektif meningkatkan produktivitas reservoir. Kemudian, fluida non-Newtonian memberikan kontrol lebih baik terhadap geometri rekahan. Kemudian, simulasi numerik penting untuk desain perekahan optimal. Dan yang terakhir itu ada model geometri rekahan PKN dan KGD memiliki karakteristik propan yang berbeda. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.